kasih. Perkenalkan, nama saya Kak Carolina dengan NIM E0221501. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode Cox Professional Hazard menggunakan pendekatan Efron. Model Cox Professional Hazard atau CPH adalah suatu model regresi semi-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data survival. Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu ketahanan hidup atau waktu survei pasien dengan penyakit diabetes mellitus. Pendekatan Efron digunakan dalam model CPH untuk memperbaiki estimasi parameter hazard ratio. Pendekatan Efron dalam model CPH berfungsi untuk memperbaiki estimasi parameter hazard ratio dengan cara menghitung likelihood partikel. Likelihood partikel ini menggabungkan likelihood dari setiap individu dalam data dengan cara menghitung likelihood dari setiap individu yang tidak mengalami event atau kematian atau kejadian lainnya, dan likelihood dari setiap individu yang mengalami event. Dengan demikian, pendekatan Efron dapat memperbaiki estimasi parameter hazard ratio yang lebih akurat dan stabil. Data tersensor kanan. Suatu data dikatakan tersensor kanan jika data observasi yang digunakan adalah data sebelum sampel mengalami peristiwa yang diamati. Misalnya, suatu eksperimen menggunakan beberapa ekor hewan percobaan. Percobaan dihentikan ketika jumlah sampel yang mengalami peristiwa telah memenuhi persentase. Cox semi-parametric hazard model diberikan T himpunan waktu kejadian T dengan set T dalam kurung set T set 1 set 2 set T sampai set P dalam kurung T adalah faktor kovariat, faktor rasio yang dapat mempengaruhi distribusi T. Di sini merupakan parameter dalam regresi. Maka regresi Cox semi-parametric asal model CPH model atau CSHM adalah sebagai pada slide tersebut. Oke, metode Efron. Jika data yang akan dianalisis terdapat bias, partikel likelihood akan mengalami kendala untuk melakukan estimasi parameter, sehingga untuk melakukan proses estimasi perlu dilakukan modifikasi terhadap persamaan partikel likelihood. Metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model yang datanya terdapat bias adalah dengan menggunakan metode Efron. Pada slide tersebut memperlihatkan rumus pada metode Efron tersebut. Log partikel likelihood pada metode Efron. Pada slide tersebut yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara estimasi parameter dengan menggunakan logaritma likelihood. Oke, kita masuk dalam studi kasus. Sumber data. Data yang digunakan pada materi ini merupakan data sekunder. Hasil penelitian dilakukan oleh Blanksheep terhadap 197 pasien diabetes yang diterapi dengan laser Kexnon dan argon. Penelitian tersebut dilakukan dengan memilih secara acak salah satu mata pasien untuk dilakukan treatment. Perlakuan terhadap pasien berupa laser pada salah satu matanya, sedangkan mata yang lainnya tidak diberikan perlakuan apapun. Pada materi ini dilakukan analisis pengaruh variabel independen terhadap risiko terjadinya retinopati. Kejadian yang menjadi perhatian pada materi ini adalah rentan waktu sejak dilakukannya laser pertama kali sehingga pasien mengalami kebutaan. Status pasien pada data ini dibedakan menjadi dua, yaitu mengalami kejadian kejadian dan tersensor. Data dikatakan tersensor apabila pasien yang diamati tidak mengalami kebutaan sampai penelitian terakhir.
Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan pada materi ini adalah variabel waktu dan status pasien. Variabel waktu dihitung sejak pasien mengalami perlakuan laser pertama kali sampai menurunnya daya penglihatannya di bawah 5/200 kebutuhan. Sedangkan variabel status terdiri dari dua, yaitu mengalami kejadian dan mengalami sensor. Status sensor apabila sampel penelitian tidak mengalami kejadian sampai berakhirnya waktu penelitian. Sedangkan status mengalami kejadian apabila pasien mengalami kebutaan setelah 2 kali pemeriksaan secara berturut-turut. Variabel dependen pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu variabel waktu survival deskripsinya. Waktu sampel penelitian menerima perlakuan laser pertama kali hingga terjadinya kebutaan. Variabel status deskripsinya yaitu 0 sama dengan pasien tidak mengalami kebutaan atau sensor, dan yang 1 sama dengan terjadinya kebutaan atau kejadian. Pada materi ini diasumsikan waktu terjadinya peristiwa pada sampel dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, sehingga perbedaan kategori variabel independen pada masing-masing sampel memberi nilai hazard yang berbeda. Variabel independen yang menjadi bahan analisis pada materi tersebut dicantumkan pada tabel seperti berikut, yaitu variabel jenis diabetes atau deskripsi, yaitu 0 sama dengan pasien menderita diabetes tipe juvenile, dan 1 sama dengan pasien menderita diabetes tipe adult. Variabel jenis laser deskripsinya 0 sama dengan pasien ditreatment dengan laser tipe xenon, dan 1 sama dengan pasien ditreatment dengan laser tipe argon. Usia deskripsinya itu usia sampel pada saat dilakukan penelitian. Variabel mata yang dilaser 0 sama dengan jika yang ditreatment adalah mata kiri, dan 1 jika yang ditreatment adalah mata kanan. Tahapan analisis data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang selanjutnya dianalisis melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis deskriptif. Yang kedua membuat kurva Kaplan-Meier dan melakukan uji Lorentz untuk mengetahui apa tidaknya perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk setiap kategori. Yang ketiga melakukan uji asumsi proportional hazard untuk setiap variabel independen. Yang keempat, jika ada variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard, maka dilakukan stratifikasi. Yang kelima, membuat Cox semi-parametric hazard model transtratifikasi. Yang keenam, menentukan hazard rasio terjadinya retinopati pada pasien menggunakan laser xenon dan argon. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada analisis data dapat dilihat pada skema yang ada di slide. Tahapan-tahapan analisis data sebagai tercantum pada gambar dilakukan dengan menggunakan software R. Analisis data. Analisis deskriptif. Banyaknya data yang digunakan pada penelitian ini adalah 197. Data tersebut diperoleh dari 100 sampel yang menerima laser pada mata kanan, sedangkan sisanya dilaser pada mata kiri. Sampel menjadi bahan penelitian ini terdiri dari 83 orang penderita diabetes juvenalia dan 114 penderita diabetes tipe adult. Dari data yang dikumpulkan diketahui bahwa terdapat 114 data tersensor kanan. Artinya
Sampai waktu penelitian berakhir masih tersisa 114 sampel yang belum diketahui kondisinya atau masih berpeluang survei terhadap resiko terjadinya diabetik retinopati. Informasi mengenai peluang survei pasien penderita diabetes terhadap diabetik retinopati dibahas lebih lanjut pada analisis berikut. Kurva Kaplan-Meier dan uji Lockreen. Kurva Kaplan-Meier digunakan untuk mengestimasi proporsional ketahanan hidup pasien pada kurun waktu tertentu. Selain itu, kurva survival juga dapat memberi gambaran perbandingan ketahanan hidup pasien pada kategori tertentu. Gambaran proporsional sampel adalah sebagai berikut, yaitu ketahanan sampel penelitian untuk tidak mengalami diabetik retinopati jika mempengaruhi variabel independen diabadikan dapat dilihat pada kurva tersebut. Kaplan-Meier ini adalah kurva dari Kaplan-Meier. Uji asumsi Cox-Semi-Hazard model. Sebelum membuat model regresi CSHM perlu dilakukan uji asumsi CSHM. Uji asumsi ini dilakukan untuk memastikan bahwa hazard rasio terjadinya diabetik retinopati yang diduga dipengaruhi oleh variabel dependen bernilai konstanta terhadap waktu. Hasil uji CSHM ditampilkan pada tabel berikut. Cox semi-parametrik hazard model dengan variabel stratifikasi. Permodelan ini menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa semua variabel independen memberi pengaruh terhadap hazard rasio terjadinya retinopati pada penderita diabetes tipe juvenile dan tipe outlet. Hasil analisis yang dilakukan disajikan pada tabel tersebut. Hasil analisis pada tabel merupakan parameter kovariat pada Cox semi-parametrik hazard model terstratifikasi, sehingga terdapat dua persamaan hazard yang berbentuk, yaitu hazard dengan kontrol mata kiri dan hazard dengan kontrol mata kanan. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, diperoleh persamaan hazard sebagai berikut. Inilah persamaan hazard dengan H1 TZT persamaan hazard terjadinya diabetik retinopati pada penerima laser di mata kanan, sedangkan H2 TZT persamaan hazard terjadinya diabetik retinopati pada penerima laser di mata kiri. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diperoleh hazard rasio dua orang pasien dengan karakteristik sama namun menderita jenis diabetes berbeda adalah sebagai berikut. Ini adalah persamaan yang telah dimasukkan angka yang sudah didapat. Artinya resiko terjadinya retinopati pada penderita diabetes tipe outlet adalah 0,678 kali dari penderita diabetes tipe juvenile, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko tersebut terjadinya diabetik retinopati pada penderita diabetes tipe outlet adalah 0,22 kali lebih besar dari penderita diabetes tipe juvenile. Sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.